Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada hari ini kami kelompok 1A91 akan mempresentasikan terkait wawasan kebangsaan dan bela negara. Yang pertama, definisi wawasan kebangsaan, yaitu cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya, mengutamakan kesatuan dan kesatuan bangsa, serta kesatuan wilayah yang dilandasi 4 dasar konsensus. Yang pertama, Bhinneka Tunggal Ika, yang kedua NKRI, yang ketiga Pancasila, yang keempat Undang-Undang Dasar 1945. Berikutnya adalah implementasi wawasan kebangsaan. Yang pertama dalam kehidupan politik, yaitu menciptakan iklim penyelenggaraan negara yang sehat dan dinamis, mewujudkan pemerintahan yang kuat, aspiratif, dan dapat dipercaya. Yang kedua, implementasi dalam kehidupan ekonomi adalah menciptakan tatanan ekonomi yang meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Yang ketiga, implementasi dalam kehidupan sosial budaya adalah menciptakan sikap batiniah lahiriah yang mengakui, menerima, dan menghormati segala bentuk perbedaan. Yang keempat, implementasi dalam kehidupan pertahanan dan keamanan adalah menumbuhkan rasa cinta dan bela negara. Kemudian selanjutnya, menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara, Pasal 7 ayat 3, mengatakan bahwa nilai dasar bela negara itu terbagi menjadi 5. Yang pertama, cinta tanah air. Dengan rasa cinta tanah air inilah akan memicu timbulnya kesadaran untuk mempertahankan negara. Kemudian yang kedua, sadar berbangsa dan bernegara. Upaya bela negara juga bisa dilakukan terlebih ketika seorang menyadari bahwa ia menjadi bagian penting dari sebuah negara. Kemudian yang ketiga, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara. Setiap negara pasti memiliki ideologi, dan ideologi yang dianut oleh Indonesia adalah Pancasila. Kemudian yang keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Selain cinta tanah air, mewujudkan bela negara itu bisa juga dengan rela berkorban, melakukan segala sesuatu untuk kepentingan negara. Kemudian yang terakhir adalah kemampuan awal bela negara, yaitu memiliki kemampuan untuk mempertahankan negara. Bentuk contohnya adalah kemampuan secara fisik. Isu-isu terkini terkait dengan Pancasila. Hari-hari ini banyak terdapat hambatan yang mampu memecah negara kesatuan Republik Indonesia. Salah satunya seperti pembakaran gereja, di mana seharusnya masyarakat memiliki hak untuk beribadah. Indonesia adalah negara yang majemuk, sehingga toleransi antar umat beragama harus harmonis. Selanjutnya adalah terorisme, di mana terorisme ini mengancam keamanan masyarakat. Banyak anak yang tiba-tiba menjadi yatim atau kehilangan anggota keluarga. Terorisme sangat berlawanan dengan sila kedua, yaitu manusia yang adil dan beradab. Contoh ketiga adalah korupsi, di mana korupsi memangkas hak-hak masyarakat dan memanfaatkannya untuk kepentingan pribadi dan sanak family. Selanjutnya adalah hoax. Hoax adalah sumber informasi yang tidak dapat dipercaya sumber kebenarannya. Sebagai masyarakat yang cerdas, mari kita memfilter berita yang masuk dan juga memfilter berita yang kita teruskan ke orang lain dan memastikan kebenarannya. Contoh selanjutnya adalah keinginan untuk menjadikan Indonesia negara khilafah, sedangkan Indonesia adalah negara yang besar dan majemuk. Selanjutnya adalah sikap acuh. Anak-anak zaman sekarang terlalu dimanjakan oleh teknologi dan kecepatan serta kemudahan dalam informasi. Hal ini menimbulkan rasa kurang peka dan kurang mau mendengar arahan dari orang tua. Karena apapun yang kita dapat bisa dengan mudah dan cepat. Yang selanjutnya adalah mengenai ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan dalam pembinaan ideologi Pancasila. Di sini ada 5 tantangan yang utama, yaitu pertama tentang pemahaman Pancasila, di mana masyarakat mengalami penurunan intensitas pembelajaran Pancasila dan juga kurang efektivitas dan daya tarik pembelajaran Pancasila yang diakibatkan oleh rendahnya tingkat kedalaman literasi masyarakat Indonesia secara umum. Yang kedua, mengenai eksklusivisme sosial, yaitu akibat dari derasnya arus globalisasi, sehingga mengarah kepada menguatnya kecenderungan politisasi identitas dan menguatnya gejala polarisasi dan fragmentasi sosial yang berbasis SARA.
Yang ketiga adalah kesenjangan sosial. Dikarenakan masih terjadi sentralisasi pembangunan ekonomi pada wilayah-wilayah tertentu dan meluasnya kesenjangan sosial antar pelaku ekonomi, serta adanya kebijakan ekonomi yang mengedepankan sektor ekstraktif yang kurang mengembangkan nilai tambah. Yang keempat adalah pelembagaan Pancasila, di mana sebagai akibat dari lemahnya institusionalisasi nilai-nilai Pancasila dalam kelembagaan politik, ekonomi, budaya, serta masih lemahnya wawasan ideologi Pancasila di kalangan penyelenggaraan negara itu sendiri. Dan yang terakhir adalah keteladanan Pancasila. Tantangan yang dihadapi itu masih kurangnya keteladanan dari tokoh-tokoh pemerintahan dan masyarakat. Hal ini bahkan diperparah dengan semakin maraknya sikap dan perilaku destruktif yang lebih mengedepankan nilai-nilai negatif di ruang publik, serta kurangnya apresiasi dan insentif terhadap prestasi dan praktik-praktik yang baik. Usaha untuk merawat Indonesia tentu dengan cara memunculkan kegiatan yang menunjukkan sikap setia pada ideologi Pancasila di setiap insan masyarakat Indonesia. Hal ini dianggap penting karena dengan memiliki pemahaman dan pengetahuan akan sikap setia pada ideologi Pancasila, maka setiap insan masyarakat Indonesia dapat berperan aktif untuk merumuskan masa depan yang lebih baik, dimulai dari dirinya sendiri, keluarga, lingkungan, hingga pada seluruh negara kesatuan Republik Indonesia secara menyeluruh. Upaya dari sikap setia pada ideologi Pancasila sendiri dapat diartikan sebagai sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada negara kesatuan Republik Indonesia. Kegiatan yang menunjukkan sikap setia pada ideologi Pancasila dalam kesehariannya, contoh yang paling mudah untuk dilakukan adalah mematuhi hukum yang berlaku dengan kesadaran tinggi, selalu bermusyawarah dalam menghadapi perbedaan pendapat, bergotong royong dalam menghadapi pekerjaan yang sulit agar segera selesai, hemat, tidak konsumtif, dan mempunyai skala prioritas dalam menjalani kehidupan. Next. Dalam keterkaitan dengan hal yang terjadi baru-baru ini, yaitu kenaikan harga bahan bakar minyak, kegiatan yang menunjukkan sikap setia pada ideologi Pancasila dapat dilakukan dengan cara melakukan budaya kritik yang sifatnya membangun pada pemerintah atau lembaga lain dan sesuai prosedur yang berlaku, serta melakukan demonstrasi secara damai, rasional, bertanggung jawab, serta memelihara ketertiban bersama. Hal itu selaras dengan pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo pada ulang tahun Republik Indonesia yang ke-76 tahun 2021 yang menyatakan bahwa banyak kritikan pada pemerintah, terutama terhadap hal yang belum bisa diselesaikan. Kritik yang membangun itu sangatlah penting dan selalu kita jawab dengan pemenuhan tanggung jawab sebagaimana yang diharapkan rakyat. Sekian dan terima kasih.